Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sebagai pendukung timnas Indonesia akhirnya mendapatkan kabar gembira bahwa Ketua Umum PSSI telah mengatakan kalau FIFA telah mengizinkan untuk Martin Paes bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan ini tentunya sangat menggembirakan buat kita sebagai pendukung timnas, karena memang permasalahan di timnas kita adalah di penjaga gawang dan juga pemain penyerang kita. Dengan adanya Martin Paes di bawah mister gawang timnas kita, tentunya akan menambah rasa optimis kita untuk menatap di laga di putaran ketiga, yang mana timnas kita akan menghadapi di laga perdana yaitu dari timnas Arab Saudi. Tentunya ini sangat membahagiakan bagi kita. Video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channelnya Bung Irfan, yang mana ada berita yang tentunya juga ada sedikit mengecewakan bagi kita pendukung timnas Indonesia, dibalik dengan diizinkannya Martin Paes oleh FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia di round ketiga. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Di Instagram dia bahwa Paes sudah diperbolehkan bermain di round 3 atau di babak ketiga kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia. Kita berada di grup C bersama dengan Arab Saudi, ya, ada Australia, Jepang, tim-tim raksasa Asia. Cina. Nah, Jepang, kemarin Australia dan Arab Saudi. Itu setelah saya balik tim Bahrain dengan Cina pun adalah luar, tim yang kuat. Malam, ya memang saya tidak memposting atau berbicara di konten YouTube saya, hanya ada foto-foto dari Martin Paes, tapi saya coba untuk mengontak Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sekaligus memberikan ucapan selamat karena Martin Paes sudah resmi membela tim nasional Indonesia. Ini kan kabar sukacita, mengembirakan bagi semua supporter, ya, netizen yang menggemari tim nasional, karena ini penting untuk posisi penjaga gawang yang dianggap masih menjadi titik lemah. Walaupun kita punya Hernando Ari, ya, punya Adi Satrio, ya, punya Nadeo, tapi tetap STY menginginkan harus sudah di putaran ketiga ini sudah levelnya. Kita sudah di putaran ketiga. Tinggi, apalagi lawan-lawan yang kita hadapi adalah tim-tim yang memang menjadi langganan Piala Dunia selama ini. 191 cm ini sangat baik dari FC Dallas, dan semua penggemar sepak bola di Indonesia, ya, menyambut dengan luar biasa. Kabar dari kabar yang membahagiakan bagi kita pendukung timnas Indonesia. Sudah pasti. Namun ketika saya memberikan ucapan selamat, ya, Pak Erick juga membalas dengan terima kasih, dan saya coba untuk bisa menanyakan, ya, apakah Paes sudah tersedia bisa bermain di tanggal 5 September yang akan datang menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah. Ya, karena ini pertandingan pertama yang selalu sulit bagi siapapun, ya, termasuk bukan cuma Indonesia tapi termasuk bagi tuan rumah, karena mereka juga seperti dalam konten video saya sebelumnya, Roberto Mancini sebagai pelatih agak mewaspadai melihat perkembangan Indonesia yang sangat baik, tidak sama dengan penampilan kita di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu, ketika kita bisa lolos ke babak perdelapan final ke 16 besar, ya, kita terhenti memang melawan Australia, tapi sekarang kan ketambahan pemain-pemain ini yang membuat Arab Saudi dan Mancini ini berhati-hati, ya, karena sebelum Paes sudah diresmikan kemarin bisa membela Indonesia, kita sudah punya Tom Hai, punya Ragnar Oratmangun, punya Jai Itzes, punya Calvin Verdong sebagai amunisi tambahan bagi tim senior kita. Nah, dengan Paes sudah bisa bermain, pasti beritanya sudah tembus sampai ke lawan-lawan kita, termasuk Arab yang akan menjadi lawan pertama. Nah, kabar buat teman-teman semua perlu diketahui bahwa Martin Paes ini, setelah saya berbicara dengan Pak Erick semalam itu, Pak Erick mengatakan memang belum bisa. Ketika saya bilang sudah bisa main, Pak Ketua, belum bisa sekali, ya. Jadi lawan Arab itu tidak bisa bermain. Perdana Martin Paes belum bisa dimainkan. Martin Paes kenapa tidak bisa bermain? Arab Saudi. Ya, untuk pertandingan pertama ini, karena Pak Erick bilang itu perlu register selama 1 bulan.
ya ketika ia sudah disahkan kemarin dan perlu untuk waktu ini sehingga tidak tersedia untuk menghadapi Arab, terlewatkan pertandingan melawan. Saya juga agak kaget juga, oh begitu ya itu Pak. sudah Oh aturan iya, FIFA. memang harus register 1 Setelah bulan. disahkan harus menunggu 1 lawan bulan Arab lagi dengan lewat, di registernya Martin tetapi Paes. lawan Australia bisa. Maka debut bagi Martin Paes ini akan terjadi di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan. Ya, kita bermain di kandang kita di saat akan menjamu The Socceroos Australia. Ya, itulah debut dari Martin Paes. Ini hasil pembicaraan saya dengan Pak Erik. Jadi bukan dari saya, tapi dari ketua kan itu umum. Karena info saya yang valid, menanyakan langsung. Saya ingin sih melihat sudah pasti Martin Paes ini tampil melawan Arab. kejelasannya. Ya, langsung dia bisa bermain. Ini bagus sekali buat kita. Tapi akhirnya agak meleset. Itu baru bisa tampil ketika kita balik dari Arab dari tanggal 5, karena kita bermain melawan Arab kan sudah di dini hari, ya, tanggal 6 dini hari pukul 01.00. Nah, setelah itu kita bergerak begitu habis lawan Arab pasti langsung balik karena mempersiapkan diri lawan Australia di GBK. Nah, di sanalah Martin Paes kandang kita GBK hadir ya untuk bisa bermain melawan kita. Ya, bukan tidak mungkin juga dia masuk di dalam bagian sekarang bisa menuju juga ke Arab Saudi, bisa menyaksikan pertandingan pertama dan dia ikut bersama rombongan menuju Jakarta di saat sudah selesai ya, atau dia langsung dari Dallas itu terbang menuju Jakarta. Dia tidak ada di Jeddah. Jadi dia langsung ikut menunggu di Jakarta. Ya, semua tergantung dari bagaimana pembicaraan antara PSSI, Pak Erik dan juga dengan STY untuk Martin Paes ini. Tapi memang sayang sekali ya, memang Martin Paes tidak bisa memperkuat di pertandingan perdana ini karena sangat penting kalau Martin Paes, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi oke lah, saya pikir yang penting Martin Paes sudah bisa bermain dan tampil melawan Australia. Setelah itu 2 pertandingan melawan Bahrain ketika kita tandang dan Cina ya di Oktober dia sudah bisa tampil terus, termasuk lawan Jepang, dan kembali Arab Saudi akan datang ke Indonesia pada bulan November 14 dan 19 November yang akan datang. Jadi ini oke. Klubnya juga FC Dallas menyambut dengan gembira hasil bagaimana mereka bisa mendengar persetujuan dari FIFA ini sudah membolehkan Martin Paes bisa bermain bersama dengan tim nasional kita. Dan Pak Erik juga mengatakan kemarin ya ini adalah sebuah komitmen dari PSSI untuk membuat sepak bola kita bisa berkembang dengan baik sehingga bisa menampilkan talenta-talenta terbaik termasuk dengan Martin Paes ini. Jadi semoga kedatangan Martin Paes atau dengan disahkannya Martin Paes bisa bermain mendapatkan dampak positif bagi sepak bola Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, karena kita sekarang di mata Pak Ketua harus bisa bersaing kita di level ke level Asia, bukan Asia Tenggara lagi di lagi. ASEAN, tapi kita sudah naik kelas, apalagi kita menjadi satu-satunya tim dari ASEAN, Asia Tenggara yang mewakili betul. Ya, bukan kita Vietnam, adalah satu-satunya perwakilan Malaysia, di round ketiga Indonesia di dari putaran Asia ketiga. Tenggara. Tinggal kita. Ini suatu gengsi yang luar biasa ketika kita berada di putaran ketiga kualifikasi atau pra-piala dunia zona Asia. Jadi itu teman-teman, ya kabar buat kita semua tentang Martin Paes. Ya, tentu jadi kita senang. Gembira, senang. Walaupun Sudah belum bisa dimainkan saat melawan Arab tetapi Saudi. ada kabar yang kurang oke karena dia tidak boleh tampil atau belum bisa tampil, katanya ada register. Ini berdasarkan omongan saya dengan Pak Ketua Pak Erik semalam ya. Jadi melawan Arab dia terlewatkan ya. Dan nanti lawan Australia. Oke? Dengan saya Bung Ropan bicara di sini. Ciao. Itulah videonya, itu tentunya suatu berita yang jelas, yang pasti, karena Bung Ropan ini tentunya dia bisa langsung berbicara dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Tentunya berita ini valid kebenarannya. Jadi walaupun Martin Paes telah sah sebagai pemain timnas kita, tetapi saat melawan Arab Saudi Martin Paes belum bisa dimainkan karena terkendala dengan register peraturan FIFA. Jadi menunggu 1 bulan. Tetapi kita patut bersyukur juga walaupun tidak bermain lawan Arab Saudi, tetapi untuk laga-laga selanjutnya saat menghadapi Australia di kandang kita GBK, disitulah
laga perdana Martin Paes bermain sebagai pemain timnas Indonesia, dan kita tentunya sangat optimis dengan adanya Martin Paes di bawah Mister Gawang. Walaupun kita ada Hernando Ari, tetapi dengan pengalaman Martin Paes dan juga tinggi badannya yang tinggi dan pengalamannya bermain di Amerika di FC Dallas, tentunya ini sangat membuat lini pertahanan kita akan lebih kuat lagi. Jadi kita tidak merasa ragu walaupun nanti di pertahanan kita banyak kesalahan atau ada blunder, tetapi kita masih ada di pertahanan terakhir yaitu Martin Paes yang tentu sangat membuat kita sangat gembira dengan bisanya Martin Paes disahkan oleh FIFA sebagai pemain timnas Indonesia yang bisa dimainkan di putaran ketiga. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik selalu buat timnas kita. Semoga bisa lolos ke Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada, dan Meksiko. Amin ya rabbal alamin.